Hai guys, selamat datang di seri Belajar Data Engineering Zoomcamp. Nah, di video kali ini kita bakal belajar gimana sih caranya kita bisa gunain pgadmin untuk bisa nge-manage Postgre yang ada di Docker kita. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini itu nanti materinya yang ini nih, Connecting pgadmin and Postgres. Nah, kalau kalian mau nonton videonya, kalian juga bisa tonton videonya yang ini, Connecting pgadmin and Postgres. Buat kalian yang baru di sini, kenalin aku Bima. Aku sekarang bekerja sebagai Analytics Engineer. Dan di channel ini kalian bakal temuin hal-hal yang berbau-bau belajar data. Jadi kalau kalian suka belajar data atau lagi proses belajar data, jangan lupa buat subscribe biar dapat konten-konten lainnya juga. Oke, nah jadi hari ini kita bakal lanjutkan di topik Connecting pgadmin and Postgres ya. Seperti biasa aku udah bikin notes di sini gimana sih caranya kita menggunakan pgadmin dan Postgres. Nanti kita bakal taruh pgadminnya di Docker seperti biasanya, seperti yang lain-lainnya. Nah, oke, jadi apa sih sebenarnya pgadmin itu ya teman-teman? Pgadmin itu adalah sebuah IDE atau apa ya? Kayak gampangnya itu Integrated Development Environment, di mana kita bisa pakai pgadmin ini, kita klik aja ya, untuk kita bisa berkomunikasi dengan database. Nah, pgadmin ini sebenarnya ya bawaan dari Postgres juga sih. Di sini kita bisa terhubung dengan database Postgres kita, dan di dalamnya nanti kita bisa ngelakuin ya database management ya intinya. Dimana nanti kalian bisa jalanin query, kalian bisa monitor resource yang digunakan di database Postgres kalian, dan banyak hal lagi. Oke. Nah, kalau kalian mau jalani di desktop, sebenarnya ini bisa di-download juga nih kalau kalian mau. Cuman di Data Engineering Zoomcamp ini kita bakal taruh pgadminnya di kontainer gitu, teman-teman. Jadi, ya, ada beberapa step sih nanti yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, kita bakal coba dulu setup pgadmin sendiri ya. Kita bakal coba nih jalanin kontainer pgadmin di Docker itu sendiri. Oke, sebenarnya dia udah ada di Docker Hub. Jadi kalau kita masuk ke Docker Hub ya, kalau kalian ingat Docker Hub ini sebuah tempat di mana orang-orang bisa upload image-image ya, default image yang bisa kita gunakan juga. Nanti di Docker Hub ini ada ya yang di page/pgadmin ini yang bakal kita gunain sebenarnya. Cuman nanti kita bakal langsung jalanin aja. Kita bakal pakai perintah ini nih. Docker run it / bla 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 gitu ya. Intinya apa? Intinya di sini kayak kita bakal ngejalanin Dockernya dalam interactive mode. Kemudian kita setup dulu nih parameter-parameternya seperti nanti default email, default password gitu ya. Ini yang bakal kita gunain untuk login ke dalam pgadminnya. Terus jangan lupa juga kita bikin setup buat portnya ya, dan juga image apa yang mau dipakai. Nah, ini tadi image yang kita udah lihat di sini ya. Oh, mana? Nah, ini dia ya, nama image-nya ya. Kita tulis di sebelah sini. Langsung aja kita bakal bisa jalanin. Cara jalaninnya seperti biasa, kita panggil terminal kita, hai terminal. Pasti nggak jelas. But anyway, biar nggak ngetik-ngetik, aku langsung kopas aja. Kalian bisa tulis kalau kalian belum ada catatan. Oke, kita jalanin. Enter. Kita lihat apa yang akan terjadi. Harusnya sih karena udah ada ya si image-nya, jadi dia akan langsung nyala kalau di tempatku. Kalau kalian belum ada image-nya, nanti dia paling akan download dulu, paling ya tambahan waktu nunggu sebentar lah ya buat nunggu si image-nya ke download gitu. Tapi intinya nanti dia bakal jalanin. Nah, kayak gini nih, udah jalan nih. Kalau udah, kita bakal bisa masuk sebenarnya ke dalam si pgadmin-nya. Nah, karena tadi kita udah portnya ke 8080 ya, kita bisa jalanin lewat sini. Localhost portnya adalah 8080. Nah, udah nih. pgadmin-nya udah tersetup di Docker, udah bisa kita login juga. Tadi kalau untuk loginnya kita apa tadi ya? Di sini ini admin@admin.com. Gitu kan? Kita bisa masukin ini. Passwordnya tadi root ya kalau nggak salah ya. Nah, kita login aja. Nah, oke. Ini dia, kita udah dapat pgadminnya. Dan di sini kalau udah terhubung dengan database-nya, nanti kita bisa lihat detailnya. Caranya simple sih, tinggal kita pilih register, kemudian kita pilih server, nanti kita masukin detail database-nya. Cuman kalau sekarang belum bisa. Belum bisa karena apa? Karena kontainer kita masih belum saling terhubung gitu. Istilahnya gimana ya?
istilahnya kita punya PG admin, kita punya Postgres, tapi mereka nggak bisa saling komunikasi karena mereka ada di tempat yang terpisah gitu kan. Makanya kita harus satuin mereka nih, kita harus taruh dalam satu tempat istilahnya, yang mana kalau kita ngomongin Docker konteksnya itu ada namanya si network. Jadi kita harus setup networknya dulu. Nah ini kasarannya gambarannya gini nih ya, kita punya kontainer pgadmin, kita punya Postgres, kita punya kuasa. Nggak jelas. Oke, never mind. Tapi intinya kita harus bikin dua kontainer kita ini ada dalam satu network yang sama. Caranya gimana? Caranya ya kita harus setup network dulu di tempat kita. Sebenarnya nggak kompleks sih teman-teman untuk setup ya, karena yang akan kita pakai ini kan kayak masih basic banget ya. Caranya tinggal kita jalanin ini aja nih, docker network create pg network. Dimana kita panggil docker network ini perintah dockernya ya, untuk bikin docker network ya kan, docker network create. Nah namanya itu pg network. Oke, nah, kita langsung cobain aja, masuk ke command line lagi karena ini udah jalan ya. Bakal bikin new tab aja. Aduh, harus masuk ke folder lagi ya. Enggak sih, harusnya enggak harus. Oke, dari sini kita langsung bikin aja docker net kekecilan ya. Nggak apa-apa, kok gede dulu. Docker network apa tadi? Create ya. Create namanya apa? Kita kasih nama pg network. Nah, ini. Oke, karena aku udah ada gitu ya. Jadi ya ini bakal kayak gini. Network with name pg network already exists. Kayaknya bisa di remove deh. Tunggu. Caranya gimana? Docker. Nah ini kalau mau cari tahu apa yang bisa diperintahkan gitu ya. Docker network remove nih rm. Nah kita bisa perintah ini. Docker network rm namanya apa? pg network. Gini. Typo. Nah harusnya udah remove ya. Sekarang kita bikin lagi. Docker network create ya pg network. Dah, jadi deh, ini docker network kita yang namanya pg network udah ada sekarang. Nah ini tuh istilahnya kita bikin wadahnya dulu nih, kita bikin wadahnya. Terus gimana kita mau ngisi kontainernya? Nah ini kita tinggal yang namanya tambahin aja, kita tinggal tambahin doang nih di code kita untuk manggil Postgres kemarin dan juga code untuk manggil pgadmin tadi ya. Kita tinggal nambahin ini doang, network pg network, ya kan? Dimana nanti kita juga spesifikan namanya nih, namanya si kontainernya lah ya, kasarannya gitu ya. Kita mau kontainernya itu dikenal dengan nama apa? Misalnya di sini pg database. Nah, ini kita bisa panggil ya. Kita bisa jalanin aja untuk yang database-nya dulu. Oke, ini juga pg database-nya udah ada. Jadi mungkin aku bakal ganti lah ya sekarang ya. Kalian nanti bisa pakai yang pg database. Cuman ini aku bakal ganti pg database new gini aja. Biar nggak konflik sama yang udah ada. Alright, ini kita jalanin. Hop. Dah. Dia bakal bikin bikin kontainer. Dia bakal jalanin kontainernya si Postgres di sini ya dengan nama pg database new. Nah, ini yang akan kita lakuin juga. Di sini kita kasih new juga namanya ya. Cuma nambahin ini doang sih sebenarnya. Sekarang kita jalanin. Alright, harus bikin tab baru lagi. Hap. Boom. Aduh, portnya udah kepake. Alright, kita matiin dulu deh yang docker ininya. Nah, udah, sorry. Ini udah kita matiin. Ya, ini tinggal yang Postgres-nya doang tadi, yang pgadmin-nya udah kita matiin. Jadi harusnya kita udah bisa jalanin ini lagi. Alright, udah ada. Nggak apa-apa. Udah jadi. Oke, kita hapus aja deh. Docker rm pg admin new. Ini. Oke. Nah, kita jalanin lagi. Nah, ya, dia mulai siapin lagi pgadmin sama tadi kita punya Postgres yang udah jalan juga di sini. Tinggal kita cek deh, kita cek. Tunggu ya. Docker ps.
Nah, ini udah ada 2 kontainer yang jalan, yaitu si Postgre tadi sama si pgadmin ya. Namanya ini pg database new sama pgadmin new. Next step, kita bisa masuk lagi ke pgadmin ya. Nah, ini kan tadi sama nih alamatnya ya. Tinggal refresh aja yang ini dulu. Jangan lupa. Kita masuk lagi admin, passwordnya root. Alright. Nggak usah di save. Tinggal kita bikin koneksi ke database-nya, teman-teman. Caranya adalah kita masuk ke sini. Ini register server. Terus connection-nya ini kita kasih nama aja. Postgres misalnya ya, Postgres new tadi ya. Terus connection-nya kita masukin detailnya. Nah, ini adalah si ininya, name-nya tadi. pgadmin, pg database new. Oke, ini sama username-nya tadi siapa ya? Lupa lagi. Root. Nah, ini root. Oke, kita save. Nah, udah nih. Masuk sudah kita. Di sini database-nya. Database-nya NY Taxi, ya kan? Ini kemarin kita bikin kan. Dalamnya harusnya ada tabel. Kita cek aja. Oke, tabelnya nggak ada. Kenapa? Karena belum kita masukin. Dan yang bikin salah adalah kita menjalankan si Postgre new-nya nggak di tempat seharusnya. Baiklah, itu yang bikin si data kita kemarin nggak muncul, ya kan? Jadi kalau kita lihat di browser ya, bukan di browser, di lokasinya ya, dia jalan itu bukan di ini ya, di apa namanya, di folder yang ada volume mountingnya kita kemarin. Nah, yang ini nih. Ya, kita nggak di tempat ini nih. Karena data kita kemarin disimpan di sini kan. Nah, solusinya adalah kita bakal matiin dulu. Apa docker remove si pgadmin new. pg database new. Oh, sorry, harus dimatiin. Tadi yang mana? Ini database, ini Postgre ya. Ini yang kita matiin dulu. Udah. Terus kita cek ya. Kita matiin, udah, kita delete. Terus kita sekarang masuk ke foldernya lagi. Foldernya itu ada di cd dokumen, ya kan? Terus lokal, terus kemarin itu ngulik data engineering sungkem 0101. Nah, harusnya di sini. Ya, ini nih, folder ini yang penting nih, yang kemarin udah ada data kita nih. Nah, sisanya tinggal kita jalanin ulang deh si ininya, perintahnya. Coba ya, kita buktikan troubleshootingnya. Dah nih, database-nya udah jalan. Kita refresh lagi dulu nih. Harusnya sini nggak berubah. Nah, tinggal servernya aja. Nah, nih, sekarang udah ada kan? Table Yellow Taxi, ya kan? Kita bisa lihat nih jumlah datanya, misalnya kemarin tuh kita bisa control. Wah, nggak kelihatan. Nah, nih 1269765. Kalau kalian ingat di video sebelumnya, ini kita missing 100.000 ya, tapi ya ini datanya segini. Ini kita bisa query juga sih udah kalau mau. Misalnya create query gitu, kita mau apa? Mau select dia gitu ya. Oh, kok malah select script apa ini? Kita mau select bintang from yellow tag, nggak bisa, from public ya, yellow taxi data, limit 100 misalnya, jalanin F5, sorry, F5. Nah, ini datanya nih udah ada nih. Lebih enak dibanding kemarin kita pakai pgCLI ya, teman-teman ya. Kalau pakai pgCLI kemarin ya kita lewat command prompt terus kan. Kalau ini udah enak nih, kita bisa nulis query, kita bisa save juga query kita kalau kita butuh. Jadi sekarang kita udah bisa gabungin antara pgadmin dan juga Postgres kita, dan tersimpan di dalam satu kontainer, tersimpan dalam satu pg network ya. Oke, I think itu dulu buat video kali ini. Nah, ini kalau udah sukses, selanjutnya nanti kita bakal
Dockerizing data ingestion. Kita bakal lanjutin di yang ini, putting the ingestion script into Docker. Ya. Oke, kalau kalian ngerasa videonya bermanfaat, jangan lupa buat subscribe yang belum subscribe. Dan gak ada salahnya kalau kalian klik like dan juga share videonya ke teman-teman kalian yang butuh. Right? Sampai jumpa di video selanjutnya.